Said Qutb bukan orang yang maksum. Said Qutb bukan ulama yang boleh terelak daripada segala kesalahan. Beliau adalah manusia. Jadi dikatakan selama status seseorang itu bukan sebagai seorang nabi dan rasul yang maksum, maka akan kita temukan kekurangan, kejanggalan yang ada dalam karangan dan tulisan. Imam Malik sejak daripada dini lagi, sejak dari dahulu lagi mengatakan, ma minna illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Tidak ada seorang pun daripada kita melainkan kata-katanya ditolak dan diterima, illa sahibu hadzal qabr, kecuali ini yang berkubur di sini, maksudnya Sayyidina Rasul. Jadi adanya penemuan atau ditemukan oleh sebagian ulama salafika, wahabika tentang akidah Said Qutb atau juga tentang pendapat-pendapat pribadi beliau, itu tidak sepatutnya sampai dengan kita menghakimi, menghukum secara global, sehingga dengan kita tolak semua karangan dan juga semua tulisan yang beliau tulis. Begitulah juga dengan ulama-ulama lainnya. Banyak yang dapat kita pelajari dan dapat kita ambil daripada ulasan Said Qutb rahimahullah ta'ala, khususnya di dalam kitab Fidhilalil Quran yang ditulis oleh beliau, yang sebenarnya belum diberangkatkan oleh Presiden Anwar Sadat atas alasan untuk melanjutkan studi sebagai seorang wartawan, dihantar ke Amerika. Sebenarnya bukan karena untuk mengaji, bukan untuk melanjutkan studi dan kajian beliau, justru supaya tidak banyak lagi mengkritik tentang keadaan di negara. Sebab tulisan Said Qutb cukup berkesan dan juga dibaca oleh orang ramai. Ini membahayakan kepada kestabilan politik Mesir pada saat itu. Akhirnya diberangkatkan ke Amerika atas tujuan untuk melanjutkan studi sesuai dengan bidang beliau sebagai seorang jurnalis atau sebagai salah seorang sahabi, sebagai salah seorang wartawan. Itu asal muasal ceritanya. Tapi sampai ke sana beliau tengok kehidupan masyarakat Amerika, beliau tengok budayanya, keluarganya dan lain sebagainya, daripada berbagai aspek yang beliau pelajari, sehingga seketika dengan beliau mengamati, memahami, membaca dan menyelidik ayat-ayat Allah Jalla wa'ala daripada suratul Fatihah sampai kepada penghujung surah. Ternyata kalau pada waktu kita di Timur Tengah, kalau pada waktu kita di negara Arab belum dapat lagi menyingkap dan juga menafsirkan hakikat daripada ulasan kata-kata di dalam ayat, ternyata terjemahnya dapat terbukti dengan nyata dan pasti pada saat dengan beliau sedang berada di Amerika. Ini yang dikatakan manusia kadang-kadang lebih lasak dan lebih sesat daripada binatang, dapat dibuktikan pada waktu beliau sedang berada di Amerika. Jadi kesimpulannya, Said Qutb atau yang dikenal dengan syahid, dengan kata-kata terakhir Said Qutb. Said Qutb sudah berada di atas tiang gantung. Duduk. Tiga orang jenderal dikawal oleh beberapa orang polis. Maka pada saat itu Said Qutb mata ditutup, tinggal tendang kursinya meja atau kursi apa saja lah. Tinggal tendang kursi saja lagi akan tergantung pada saat itu. Sudah ada konsepnya, dicatatkan di situ, aku adalah Said Qutb, nama lengkap beliau, dan aku ingin menyatakan kepada para penggemar dan peminatku dan juga kepada masyarakat Islam semuanya bahwasanya aku tersalah dan minta maaf. Tanda tangan Said Qutb, hanya setakat suruh menandatangani saja di situ. Katakan bahwasanya aku tersalah dan minta maaf. Said bebas daripada hukuman mati, bebas daripada hukuman gantung, hanya setakat saya saja di situ. Coba lihat prinsip. Coba lihat prinsip kata Said Qutb. Mungkin kalau prajurit yang melarikan diri, mungkin saja kalau tentara yang melarikan diri, tapi dengan jenderalnya tidak boleh lari, tetap berhadapan dengan musuh. Kata Said Qutb, aku tidak akan khianat kepada umat. Prinsipku itu memang betul dan tetap aku mempertahankan prinsipku. Ditolak permintaan tiga orang jenderal tadi itu, sehingga setelah tawaran terakhir tadi itu ditawarkan ditolak mentah-mentah seperti itu, maka dengan beliau lebih relakan mati syahid
di atas tiang gantung daripada menyatakan aku bersalah atas pernyataanku. Sebab kebenaran memang dengan beliau. Jadi maknanya memang kerajaan pada situ ada kepentingan dengan Sayyidina atau dengan Syekh Said Qutb. Itu terakhir daripada Said Qutb. Jadi kesimpulannya macam mana? Kesimpulannya, buku-buku Said Qutb perlu, patut, wajar kita miliki dan juga kita pelajari. Perkara-perkara yang bercanggah dengan prinsip, yang berbeda pendapat dengan ulama, itu kita tidak ada paksa untuk kita menerima atau juga untuk kita mengambilnya. Yang lain,